Baik saudara-saudara, hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan tentang kebaikan Tuhan. Sering kita mengatakan Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Tetapi pernah nggak kita menghitung kebaikan Tuhan bagi kita? Pernah nggak Bapak Ibu menghitung seperti apa sih baiknya Tuhan bagi kita? Seperti itu. Atau mungkin sering kita kalau dikatakan menghitung, kita mulai mengukur dengan materi, dengan keberadaan kita. Dulu saya begini tapi jadi begini gitu ya. Dan seringkali saudara, kalau kita bicara misalkan tentang berkat Tuhan atau kebaikan Tuhan dalam bentuk yang bisa dihitung, angka-angka, uang atau harta, itu bisa menimbulkan kecemburuan bagi orang juga. Misalnya kita katakan, waduh kemarin tuh saya bisnis, puji Tuhan dapat untung 100 juta misalnya. Yang dengar itu pasti minta bagian. Betul enggak? Ngomong aja, cerita aja nggak ada lah. Kecuali ajak makan kita itu baru, kan gitu kan. Itu kan kita cerita. Jadi kadang-kadang saudara, kalau kita menghitung seperti itu agak beresiko. Tapi syukurlah saudara, hari ini kita mau belajar Raja Daud menghitung kebaikan Tuhan bukan dengan materi. Nah, coba kita lihat, kita belajar dari Mazmur 103. Fokus kita adalah Mazmur 103. Walaupun hari ini mungkin tidak semua pasal kita akan baca, tetapi saudara kalau ikuti khotbah-khotbah saya selalu mengambil pasal-pasal tertentu. Jadi seharusnya Bapak Ibu kalau mengikuti baik-baik saja sudah tahu banyak ayat Alkitab lah. Oh pasal ini tentang ini, kitab ini tentang ini, betul nggak? Kitab Ayub masih ingat nggak tentang apa? Penderitaan, hikmat dalam penderitaan. Tolong jangan penderitaannya aja saudara. Karena kitab Ayub itu kitab hikmat soalnya, jadi hikmat dari penderitaan ya. Jadi jangan menderita aja, hikmatnya didahulukan. Nah hari ini saudara kita lihat Mazmur 103. Ini kesaksian hidup Daud. Dia katakan begini. Di ayat 1 dan 2 dari Daud. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Kalau saudara perhatikan ayat ini. Kok Daud ngomong sama dirinya sendiri ya. Pujilah Tuhan hai jiwaku. Biasanya kita cenderung mengajak orang, tapi ini dia mengajak dirinya sendiri. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, janganlah lupakan segala kebaikannya. Saya mencoba mengambil tema khotbah, janganlah lupakan segala kebaikan. Artinya apa? Coba hitunglah kebaikan Tuhan yang kau terima dalam hidupmu. Saudara-saudara, kalau kita bicara, kita sering mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Pertanyaan saya adalah, ketika saudara dalam pergumulan, apakah saudara masih berkata Tuhan Yesus itu baik? Ketika saudara katakanlah sedang sakit, apakah saudara tetap berkata terima kasih Tuhan engkau baik? Ketika saudara mungkin mengalami sebuah penderitaan, apakah saudara masih bisa berkata, Tuhan Yesus baik? Biasanya ketika baik-baik saja, baru kita katakan Tuhan itu baik. Tapi 3 minggu berturut-turut saudara kita sudah belajar dari hidupnya Ayub. Dia tetap tidak pernah menyalahkan Tuhan atas apa yang dialaminya. Bahkan sampai Alkitab mencatat, tidak dalam satu kata pun Ayub itu berdosa dengan mulutnya, betul? Bahkan dia mengatakan, dari dulu aku hanya dengar apa kata orang tentang engkau, tapi sekarang mataku sendiri melihat tentang engkau. Masih dalam penderitaan. Artinya apa? Bagi Ayub, kebaikan Tuhan gak bisa diukur dengan kondisi kita. Tuhan baik, ya baik aja. Makanya di sini Daud mengatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku, hai batinku. Jangan lupakan kebaikannya. Jangan lupakan kebaikannya. Setidaknya saudara, di sini Raja Daud mulai menghitung kebaikan Tuhan bagi dia yang dicatat dalam ayat 3 sampai 5. Dia yang mengampuni segala kesalahanku, yang menyembuhkan segala penyakitku. Dia yang menebus hidupku dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan,
sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Kalau tadi dari 1 dan 2 kata dia bicara pada dirinya, tapi sekarang dia bicara pada orang di luar dia karena pakai kata mu. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur. Saudara, kalau satu-satu ini coba bahas, saya kira kita pasti buat pengakuan lah. Tapi hari ini saudara, saya coba ingin fokus pada hal yang pertama. Dia yang mengampuni kesalahanmu. Menarik saudara, kalau saudara baca Mazmur pasal yang ketiga ini, itu puluhan pasal. Tapi lebih banyak di sana Raja Daud bicara masalah pengampunan dosa dari Tuhan. Karena bagi Ayub, pengampunan itu jauh lebih besar dari berkat apapun dalam hidup ini. Pengampunan. Minggu lalu saya sudah sampaikan pada kita, dosa itu selalu berhubungan dengan Tuhan yang tidak bisa digantikan oleh apapun atau dengan cara apapun, kecuali harus datang kepada Tuhan. Dan Raja Daud paham, orang yang dalam dosanya itu di bawah tekanan, di bawah hukuman. Istilahnya tinggal tunggu vonisnya aja. Tapi bagi Daud ketika dia mengampuni kesalahan, bukankah ini hal yang luar biasa? Nah, kalau kita lihat nanti ayat berikutnya saudara, ada 4 hal yang saya ingin kita pahami. Yang kedua itu menyangkut pada hakikat Allah sendiri, pribadi Allah sendiri. Dan yang kedua tentang manusia itu sendiri yang memang memerlukan pengampunan. Coba lihat saudara, di dalam ayat 89, ini yang pertama hakikat Allah sendiri. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Saudara, hal ini dikaitkannya dengan tindakan Allah tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang takut akan dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Jadi kalau saudara kembali pada tadi hakikat Allah. Allah itu penyayang, Allah itu pengasih, Allah itu panjang sabar, Allah itu berlimpah kasih setia. Itu Allah. Itu Allah. Dia panjang sabar, kasih setia, penyayang. Tidak selalu ia menuntut, tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Kalau kita kaitkan dengan ini saudara, coba seandainya segala kesalahan kita dituntut Tuhan, apa jadinya kita? Bapak Ibu, saya kira setuju dengan saya kalau saya katakan berapa banyak kali kita salah ngomong yang menyakiti orang. Betul? Berapa banyak kali kita bersikap yang menyakiti Tuhan dan sesama kita. Seandainya semua itu dimintai Tuhan pertanggungjawaban dari kita, mampu gak kita? Gak mampu. Seandainya setiap kesalahan kita dituntut oleh Tuhan. Sambil satu contoh saudara, orang-orang Farisi ahli Taurat, itu kan menjabarkan hukum Taurat menjadi ratusan butir-butir. Karena itu seringkali mereka berkeliling kota hanya untuk menangkap orang-orang yang melanggar hukum Taurat. Kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Ya tugas mereka itu seperti berpatroli agama untuk menangkap orang-orang berbuat salah dalam hukum Taurat. Itu yang dikatakan Yesus, kamu menanggungkan hukum yang tidak mampu dipikul oleh umatku. Karena memang saudara, tidak mungkin kita nggak bersalah. Nggak mungkin Bapak Ibu. Tetapi Tuhan itu karena dia pengasih dan penyayang, panjang sabar, tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita. Tidak dibalaskannya kepada kita setimpal dengan pelanggaran kita, kesalahan kita. Inilah artinya pengampunan saudara. Jadi saya percaya kita ini masih bisa hari ini
duduk di sini tersenyum bahagia karena Tuhan mengampuni kita. Setidaknya karena Tuhan tidak menuntut kita atas semua kesalahan kita. Inilah yang dikatakan oleh Daud, kebaikan Tuhan. Amin, saudara. Inilah namanya kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Jujurnya kadang-kadang kita malu atas apa yang pernah kita omongin di masa lalu. Betul nggak? Aduh, kok aku ngomong gitu ya? Atau sikap kita, atau perilaku kita. Tapi Tuhan mengampuni kita. Tuhan tidak memperhitungannya kepada kita. Bahkan dia katakan apa? Lihat, sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Artinya apa? Bukan Tuhan tidak tahu pelanggaran kita, bukan Tuhan tidak tahu kesalahan, tapi dijauhkannya. Ini bedanya dengan kita. Kalau kita pelanggar orang, kita dekatkan di pikiran kita. Kita dekatkan di mata kita. Halo, betul nggak? Halo? Makanya satu ketika saudara tahu, Petrus ketika Yesus mengajar pengampunan, Petrus katakan, jadi berapa kali orang mengampuni? Cukup 7 kali. Yesus katakan, enggak, kalikan 70. Bayangin, seringkali kita kan menghitung salahnya, jangan sampai 2 kali ya, kan gitu kan. Udah 2 kali, jangan sampai 3 kali ya. Nah, Petrus coba kasih 7 kali, bagi dia itu maksimal lah itu. Orang bersalah 7 kali kita ampuni itu udah luar biasa kita. Tapi sekarang kalikan 70 boleh nggak? Kan nggak mungkin kan, udah pas 20 kali kau salah sama aku, nggak mungkin lagi kan? Jangan sampai per 90 ya gitu ya. Kita dekatkan, kita hitung-hitung salahnya orang. Tapi Tuhan nggak dijauhkannya dari kita pelanggaran kita. Dijauhkannya kesalahan kita. Nggak diingat-ingatnya dosa kita. Itulah Tuhan. Kalau ada orang ketika kita bersalah, tapi dia kata, aduh nggak apa-apa, lupakanlah, nggak apa-apa, nggak usah jadi pikiran lah. Saya kata, baik kali loh orang itu, lalu kusakiti dia, tapi dia bilang nggak apa-apa, kusakiti lagi lah dia gitu. Enggak kan? Tapi kan aduh baik kali dia. Tapi itulah yang dikatakan oleh Daud. Jangan lupakan kebaikannya. Jangan lupakan kebaikannya. Jangan lupakan kebaikannya. Jadi sekali lagi saudara, dimanapun saudara ada, dalam kondisi apapun jangan lupakan kebaikan Tuhan. Karena apa? Kembali, dia penyayang. Dia pengasih. Dia panjang sabar. Dia berlimpah kasih setia. Itulah Tuhan. Itulah Tuhan. Jadi jangan lupakan kebaikan Tuhan. Nah, ini hakikat manusia. Saudara lihat. Nah, kemudian saudara, kalau dibandingkan dengan manusia, Raja Daud memberi analogi seperti bapa sayang kepada anak-anaknya. Demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Seperti bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang takut akan Dia. Sebab dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu. Orang tua kenapa tidak mau ingat salah anaknya? Karena dia tahu anaknya dari kecil. Selalu orang tua merasa anakku ini belum tahu apa-apa, betul enggak? Coba lihat seorang anak bermain-main, tercecer di mana-mana, kotor di mana-mana, tapi mamanya tetap rapiin, bersihkan. Besok diulangi lagi enggak apa-apa. Karena dianggap bahwa kita ini debu. Begitulah sikap Tuhan pada kita. Kita salah enggak apa-apa, bukan enggak apa-apa, tapi Tuhan akhirnya udahlah. Kasih kesempatan lagi. Salah lagi, kasih kesempatan lagi. Salah lagi, kasih kesempatan lagi. Betul? Halo, orang tua sama anak kan begitu kan? Halo. Seperti bapak sayang sama anaknya. Satu ketika saudara, waktu saya memimpin satu kelompok, berapa keluarga kita kelompok PA ya.
kami bahas tentang Yusuf di pasal 50. Jadi waktu saudara-saudaranya datang pada dia dan mengatakan, Yusuf, kami siap menjadi budakmu. Karena mereka ingat kelakuan mereka di masa lalu. Perlakuan mereka kepada Yusuf di masa lalu. Dan mereka tahu diri, kalaupun kami dihukum, kami siap sebagai akibat kesalahan masa lalu. Tapi apa kata Yusuf? Jangan begitu saudara-saudaraku, akukah pengganti Allah? Kamu memang merancang yang jahat, mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mengubahnya demi sebuah kebaikan. Yusuf malah menangis dan dia peluk semua saudara-saudaranya. Saya katakan waktu itu, luar biasa sikap Yusuf pada orang yang menyakiti dia, pada orang yang membuang dia ke dalam sumur, pada orang yang menjual dia ke Mesir sebagai budak. Tapi ketika dia punya kesempatan untuk membalas, dia justru gunakan kesempatan untuk merangkul mereka yang bersalah. Seorang bapak katakan begini, kalau kita nggak mungkin buat begitu, nggak mungkin. Saya katakan, Pak, bukan nggak mungkin, tapi nggak mau. Contohnya saya bilang, Pak, berapa kali anak bapak bersalah sama bapak? Apakah bapak merencanakan balas dendam? Enggak. Nah, berarti bisa kan? Bisa kan? Persoalannya adalah kita yang tidak ikhlas, yang tidak rela. Tapi bisa kan? Bisa. Karena itulah saudara, Raja Daud menganalogikan hubungan bapa dan anak. Hubungan bapa dan anak. Kenapa? Dia tahu waktu Absalom memberontak pada dia di Mazmur yang ketiga, kalau Bapak Ibu bisa baca. Latar belakang itu dalam 2 Samuel pasal 15 sampai 17. Waktu Absalom anak kandungnya ingin membunuh dia, bahkan mengejar dia sampai ke tengah hutan dengan membawa puluhan ribu pasukan. Prajuritnya Daud katakan, Tuanku, kita hadapi saja, kita terlatih. Mereka tidak tahu berperang. Apa kata Daud? Enggak, dia bagaimanapun anakku. Jangan seorang pun menyentuh anakku. Itu hati Bapa. Itu hati Bapa. Makanya dia berkata, seperti Bapa sayang kepada anaknya. Itulah kasih Tuhan pada kita. Karena dia tahu kita ini debu. Makanya ini hakikat manusia. Apa sih yang perlu kita sombongkan? Kita cuma debu. Di mata Tuhan kita debu karena memang kita diciptakan dari debu tanah, betul? Dan akan kembali menjadi debu. Kalau debu itu kan ditiup sekali aja habis dia. Jadi kalau kita bandingkan hidup kita dengan Tuhan, di mata Tuhan kita cuma debu, saudara. Tapi coba bayangkan, kita bersalah kepada Dia yang Maha Kuasa, tapi Dia menyayangi kita. Dia jauhkan pelanggaran kita. Karena Tuhan tahu kamu itu cuma debu. Yang kedua analoginya adalah manusia hari-harinya seperti rumput, hari-harinya. Kalau tadi hakikat manusia, sekarang hari-harinya seperti apa? Rumput. Seperti bunga di padang, demikianlah ia berbunga. Apabila angin melintasinya, maka tidak ada lagi ia. Dan tempatnya tidak mengenalnya lagi. Hari-hari kita. Hari ini kita bisa kelihatannya megah. Besok siapa tahu semua habis. Banyak contoh kan? Wah, dulu top sekali dia, tapi tiba-tiba hilang dari kenangan. Bahkan saya katakan hilang tak berbekas. Tuhan tahu, karena itulah, karena kita debu, hari-hari kita seperti rumput, makanya Tuhan menyayangi kita. Maka Tuhan mengasihi kita. Maka Tuhan mengampuni segala kesalahan kita. Makanya Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kita. Karena itu saudara-saudara, mari kita seperti Daud mengatakan, Engkau baik Tuhan. Dalam segala situasi, Engkau baik Tuhan. Sebab kalau Tuhan gak baik dari dulu, kita dalam hukuman Tuhan. Dari dulu saudara, karena Tuhan itu baik, maka kita masih ada sampai hari ini saudara, dengan segenap keberadaan kita.
Dan apapun yang bisa kita nikmati, itu karena Tuhan baik. Jangan lupakan kebaikannya. Mari kita belajar menghitung kebaikan Tuhan. Berapa kali Tuhan mengampuni saudara? Berapa kali Tuhan mengampuni saya? Bukan itu kebaikan Tuhan? Jangan menghitung hanya dengan materi, saudara. Materi hanya seperti rumput. Hari ini bisa ada, besok bisa hilang. Tapi pengampunan dari Tuhan, itu akan menolong kita bukan saja hidup di masa kini, tapi sampai pada kekekalan. Mari kita sepakat hari ini. Karena hari-hari kita seperti rumput. Sebelum hidup ini berlalu, sering-seringlah minta pengampunan dari Tuhan. Amin. Enggak salah kalau saya katakan sebelum tidur, minta ampun sama Tuhan yuk. Tuhan, jika hari ini lidahku salah ngomong, jika hari ini perasaanku salah, pikiranku salah, sikapku salah kepada Engkau dan sesamaku, ampuni aku Tuhan. Supaya ketika besok pagi kita bangun, kita sudah bangun dengan hal yang baru, saudara. Karena apa? Kita sudah selesaikan segalanya. Bukankah Paulus mengatakan sebelum matahari terbenam, selesaikan dengan Tuhan. Saya pernah juga katakan pada kita dalam minggu penciptaan, Allah melihat semuanya baik, jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Artinya apa? Mari kita akhiri setiap hari dengan penyelesaian dengan Tuhan. Amin. Amin, saudara. Tuhan Yesus memberkati kita.